Siap. Ya, untuk intisarinya ya. Baik, baik. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam nama budaya, salam sejahtera, Om Swastiastu. Jadi di sore ini kita saya terutama sharing sedikit topik atau materi terkait dengan apa yang saya tulis. Nanti mohon arahan atau masukan dari Bapak Ibu semua, terutama reviewer terkait dengan tulisan saya. Karena kebetulan ini memang tulisan pertama, Bang Rian, ini tulisan pertama saya. Tentunya masih banyak sekali perlu catatan-catatan dari Bapak Ibu semua di sini. Saya izin share screen dulu. Oke, baik. Sebentar, beliau sambil jalan, silakan di Bapak Ibu yang mungkin bisa aktif kamera, silakan digunakan virtual background yang sudah kita siapkan. Ya, terima kasih. Apakah terlihat, Bang Rian? Sudah, sudah. Oke, Lanjut. Bapak Ibu, saya mulai saja. Jadi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua di sini dan mohon izin nanti agenda hari ini saya akan record, saya sebar luaskan pembahasan kita hari ini karena saya rasa memang eh, ada hal baik itu terkait dengan prinsip maupun ideologi ataupun nilai-nilai dalam keilmuan yang perlu saya share baik itu skala lokal maupun nasional. Nah, mengapa itu nanti saya akan sampaikan. Mohon dibantu untuk di mute ya Bapak Ibu semua atau dari host bisa dibantu di mute supaya apa istilahnya ada beberapa informasi nanti supaya tidak terlewatkan karena waktunya singkat. Ini kan kalau kita bicara ekonomi dan akuntansi, ilmunya sangat luas. Sebenarnya ini bisa dipecah jadi dua sesi, ekonomi saja atau akuntansi saja. Tapi kali ini saya hanya berbicara singkat sebagai perkenalan, karena nanti ke depannya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa, memperdalam lagi terkait dengan apa yang saya tulis terkait dengan ekonomi yang berbasis eh, sebenarnya berbasis local wisdom. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa saya menulis gitu? Sampai titik ini, saat ini saya merasa bahwa eh, kita itu di Indonesia, terutama apalagi di Bali itu memiliki ciri khas yang sangat kuat, sangat kental. Jadi kita tanpa sadar, selain kita dijajah dulu, kita dijajah secara fisik, sekarang juga kita merasa dijajah secara ekonomi, tapi tanpa disadari kita juga dijajah dari sistem nilai dan ideologi. Melalui apa? Saya rasa melalui proses globalisasi ini, baik itu globalisasi ekonomi maupun komunikasi informasi, terutama di ekonomi, Bapak Ibu. Jadi eh, nilai ekonomi itu bukan hanya sebatas proses transaksi, proses pemenuhan kebutuhan, tapi ekonomi itu memiliki ada sistem nilai yang dibawanya. Jadi ekonomi itu mampu membentuk bagaimana manusia itu berpikir dan bertindak. Nah, itu bahayanya Bapak Ibu. Itu yang sangat sedikit yang disadari. Bagaimana sistem ekonomi itu membentuk kepribadian manusia. Nah, itu yang tanpa disadari sehingga saya merasa eh, apa yang kita laksanakan sekarang sebagai insan manusia gitu misalnya, kedepannya saya melihat kok eh, terjadi apa ya, tidak semakin maju, tapi semakin terdegradasi. Nah, kenapa saya bilang terdegradasi? Ada tiga hal yang memang saya lihat, saya rasakan yang terdegradasi, terutama di Bali, Bapak Ibu. Walaupun Bali itu terlihat istilahnya masih baik gitu, tapi pelan-pelan itu terdegradasi. Apa saja? Ada tiga hal utama yang terdegradasi di Bali. Alamnya, manusianya, dan budayanya, Bapak Ibu. Nah, kenapa hal itu terdegradasi? Itu tidak
tidak lain dari sistem ekonomi. Saya masih meyakini hal tersebut karena sistem ekonomi. Jadi bagaimana pandangan orang terkait dengan bagaimana dia melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhannya. Sehingga sampai saat ini kita tidak tahu yang mana namanya kebutuhan, yang mana namanya keinginan. Sangat-sangat gradasinya itu sangat tidak jelas. Mengapa ya? Konteksnya karena kegiatan kita selama ini tanpa kita sadari hal tersebut. Nah, hal itu yang mendegradasi. Sehingga Bali itu perlu acuan khusus. Dan juga saya rasa Indonesia, karena nilai-nilai lokal itu sangat banyak sekali yang ada di Indonesia. Sehingga ada acuan, ada apa istilahnya, topik baru, materi baru, bahkan teori baru atau konsep baru yang bisa dijadikan pegangan bagaimana kita berperilaku, bertindak, maupun melaksanakan aktivitas ekonomi. Nah, itulah yang mendasari saya menulis hal ini. Sehingga konten dari tulisan ini kurang lebih di buku ini ada konten ideologi dan nilai yang saya kalau dibaca, dicermati di buku ini ada unsur ini. Ada ideologi dan nilai yang saya sampaikan. Yang jelas konten besarnya Bapak Ibu di buku ini memang tentang keberlanjutan atau masa depan yang lebih baik. Nah, tapi saya kaitkan dengan dua hal. Saya kaitkan dengan satu hal penting terkait dengan keberlanjutan. Itu apa? Spiritualitas, Bapak Ibu. Jadi, saya masih merasa per detik ini, per hari ini memang keberlanjutan itu tidak terpisah dari yang namanya spiritualitas. Nah, kadang-kadang orang itu sulit membedakan yang namanya spiritualitas apa, religiusitas apa, agama bagaimana. Konteks saya di sini adalah spiritualitas secara umum, yaitu definisi spiritualitas secara umum itu adalah bagaimana manusia itu lebih menyadari bagaimana terkait dengan dunianya. Jadi bagaimana manusia itu bisa menyatu dengan dunia. Kesadaran manusia terhadap dunianya seperti apa. Nah, sehingga ketika manusia itu sadar bagaimana dunia ini bergerak, bagaimana dunia ini berjalan, dia akan aware dan eh, apa namanya akan sangat hati-hati bagaimana mengelola kehidupan ini. Sehingga kalau tanpa spiritualitas, banyak juga research, banyak juga penelitian-penelitian yang memang keberlanjutan itu tidak akan berjalan dengan baik atau hanya sebatas jargon saja tanpa adanya kesadaran atau spiritualitas dari orang tersebut. Nah, jadi konten besarnya seperti itu. Nah, saya bagi per bab, Bapak Ibu. Jadi spiritualitas ini masuk kemana-mana. Nah, memang kalau kita keberlanjutan, biasanya risetnya itu kan hanya terbagi sebagian-sebagian saja. Ada khusus mengkaji spiritualitas, ada khusus mengkaji ekonomi dan spiritualitas, ada khusus mengkaji tata kelola dan spiritualitas. Sedangkan keberlanjutan itu memerlukan 4 komponen ini, Bapak Ibu. Jadi keberlanjutan itu akan berjalan dengan baik ketika memenuhi 4 komponen ini. Apa saja? Spiritualitas, terus sistem ekonominya, tata kelolanya gimana, dan sistem akuntansinya. Nah, makanya sekarang banyak sekali riset-riset tentang keberlanjutan itu saya rasa masih kurang maksimal. Kenapa? Karena sulit. Banyak komponen yang diperlukan dalam melaksanakan keberlanjutan, terutama 4 komponen ini, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita bicara tentang, kalau saya akuntansi nih, akuntansi keberlanjutan. Tidak bisa kita hanya mengkaji tentang akuntansi dan keberlanjutannya saja, tapi perlu juga akuntansi yang seperti apa, sistem ekonomi yang membentuk akuntansinya bagaimana, dan akuntansi itu bergerak di organisasi apa, atau tata kelolanya bagaimana. Nah, jadi komponen semua itu harus diamati secara komprehensif sehingga mewujudkan keberlanjutan yang eh, memang sebenarnya keberlanjutan. Sehingga di buku ini Bapak Ibu sudah saya bagi per part. Jadi setiap part itu ada sistem nilainya masing-masing. Di bab 1 dan bab 2 saya ingin menjelaskan bagaimana konteks ekonomi yang berkelanjutan yang berbasis spiritualitas. Nah, spiritualitas itu memang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas masyarakat adat. Kenapa? Karena
memang masyarakat adat itu diyakini memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi karena masyarakat adat melalui dekatnya dia dengan alam, dekatnya dengan dunia ini sehingga tingkat spiritualitas dari masyarakat adat itu lebih tinggi. Jadi di bab 1 dan bab 2 saya menjelaskan terkait dengan konteks ekonomi secara umum. Setelah itu saya gali secara dalam yang namanya ekonomi itu apa sih? Jadi target orang itu melakukan aktivitas ekonomi apa sih? Apakah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan? Ataukah mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya? Nah, itu saya di bab 1. Dan bab kedua itu memang saya menjelaskan terkait dengan ada sebuah konsep baru, prinsip baru, ekonomi yang berbasis kearifan lokal. Jadi ada namanya ekonomi Kerti Bali dan implementasinya dalam perekonomian adat Bali. Nah, bab 2 ini memang yang sedang Bali lakukan, melakukan transformasi ekonomi yang berbasis kearifan lokal. Ini juga menjadi acuan Bappenas tahun kemarin sudah sampai Bappenas itu apa istilahnya berkantor di Bali bagaimana mewujudkan ekonomi yang seperti ini. Nah, missing link-nya Bali itu tidak memiliki. Jadi banyak sekali konsep-konsep yang masih miss. Belum ada yang mengkaji hal ini seperti apa. Nah, itulah yang salah satu kenapa saya harus menulis buku ini. Jadi menjadi acuan bagaimana sih ekonomi berbasis kearifan lokal itu implementasinya bagaimana. Nah, ini sangat-sangat masih sangat awal dan terutama bisa dikembangkan ke depannya. Nah, itu yang bab 1 dan bab 2. Nah, bab 3 tentunya ketika ada sistem ekonomi, itu kan ada penggerak di sana. Nah, ekonomi yang berbasis lokal itu penggeraknya siapa? Di Bali sudah sedang mengembangkan yang namanya Baga Usaha Perguruan Desa Adat. Itu sebuah lembaga yang basisnya adalah socio enterprise. Jadi sebuah lembaga yang tidak hanya dari peraturan dan ideologi pembuatnya itu tidak hanya orientasi profit, tapi juga memiliki dampak terhadap sosial, budaya, dan religius. Jadi organisasi ini fokusnya bukan hanya ekonomi, tapi juga ada sosial, budaya, dan religius. Nah, ini juga sangat banyak perlu apa istilahnya, di riset, dikembangkan bagaimana operasionalnya, bagaimana aktivitas teknisnya, terus bagaimana cara mewujudkan ideologi tersebut. Nah, karena organisasi ini baru lahir, sehingga dalam buku ini saya sudah menjelaskan pengantarnya saja. Jadi ideologinya, nilai-nilainya, organisasinya apa, strukturnya bagaimana, perbedaan dengan badan usaha yang lain, itu saya juga sudah jelaskan di buku. Nah, perlu juga riset yang mendalam ke depannya terkait dengan organisasi sosiopreneur yang orientasinya ada sosial, budaya, dan religius. Bagaimana yang operasional yang bagaimana yang baik dilaksanakan. Nah, itu part yang ketiga. Part yang terakhir yang bab 4 sampai bab 7 itu tentunya saya bicara banyak terkait dengan akuntansinya. Nah, itu yang saya bilang, kalau kita berbicara tentang akuntansi keberlanjutan, itu tidak bisa dilepas dari komponen-komponen yang lain. Karena akuntansi ini kan part dari sistem ekonomi, part dari tata kelola organisasi. Dan juga yang namanya keberlanjutan adalah part dari spiritualitas. Sehingga di sana saya menjelaskan di bab 4 itu adalah akuntansi adat itu apa sih? Nah, konsepnya bagaimana, karakteristik kualitatifnya seperti apa, hingga praktek-prakteknya bagaimana, itu saya jelaskan dari bab 4 sampai bab 7. Nah, karena kita ketahui Bapak Ibu, akuntansi selama ini kan tidak terbantahkan. Dalam artian, asumsi dasar akuntansi itu tidak terbantahkan, belum ada riset akuntansi yang sifatnya itu normatif. Nah, kalau teman-teman di sini kan kebanyakan sudah apa namanya, sudah fasih terkait dengan riset-riset akuntansi. Kita jarang sekali melakukan riset yang paradigmanya normatif, kebanyakan positif. Artinya bagaimana implementasi dari akuntansi baik itu di sosial maupun masyarakat maupun organisasi.
tidak membuat konsep praktek akuntansi yang baik itu seperti ini loh. Harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Nah, itu yang memang perlu saya rasa dikembangkan ke depannya. Karena akuntansi keberlanjutan sampai saat ini masih belum apa istilahnya mendapat definisi yang jelas, praktek yang jelas. Karena penamaannya aja banyak. Ada pelaporan keberlanjutan, ada akuntansi sosial, ada akuntansi lingkungan. Tapi akuntansi keberlanjutan yang benar-benar keberlanjutan itu seperti apa? Nah, itu masih menjadi perdebatan dan enak dikaji gitu. Karena kenapa? Karena akuntansi itu sendiri, ilmu akuntansi itu bukan hanya teknik pencatatan, tapi dia membawa sistem nilai. Membawa sistem nilai yang sifatnya kapitalis. Banyak sekali sudah dinyatakan bahwa akuntansi itu membawa sistem nilai kapitalisme. Otomatis, akuntansi itu tidak akan mencapai keberlanjutan ilmu akuntansi tersebut, kecuali memang ada dua cara bagaimana agar akuntansi itu keberlanjutan. Yang pertama itu merubah struktur akuntansinya, yang kedua melalui teknik-teknik pencatatan di akuntansi manajemen. Nah, tapi masalahnya teknik pencatatan itu kan baik kebijakan. Jadi siapa juga yang mau melakukan mencatat, misalnya mencatat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan gitu misalnya. Apakah mau perusahaan mencatat hal tersebut? Walaupun dia mau mencatat sebagai seberapa besar dia mau mencatat dari seberapa kerusakan yang dia timbulkan gitu misalnya. Jadi susah mencapai keberlanjutan ketika tidak ada komponen yang utama itu spiritualitas, kesadaran bagaimana terkait dengan kita melihat dunia ini. Didukung oleh sistem akuntansi, ada tata kelola, dan akuntansi itu adalah yang terakhir. Bagaimana akuntansi itu bisa mendrive akuntansi yang sifatnya bukan hanya orientasi profit atau juga non-profit. Ini menariknya, buku ini saya rasa ini yang menariknya, bagaimana sistem akuntansi yang bisa apa namanya menjembatani hal tersebut. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau saya bicara ekonomi itu sebenarnya panjang, bisa dibaca nanti bukunya. Yang jelas di akuntansi adat itu Bapak Ibu, di buku ini saya sampaikan bahwa akuntansi adat itu di pelaporan itu akan menyampaikan dua informasi yang sejajar antara profit oriented dan non-profit oriented, yaitu sosial, budaya, dan religiusnya. Jadi, akuntansi adat itu akan memisahkan antara aktivitas ekonomi dan non-ekonomi di setiap transaksinya. Sebagai contoh, masalahnya biasanya gini, kita banyak yang akuntansi konvensional, kita banyak melakukan transaksi-transaksi pencatatan, misalnya aktivitas lingkungan, aktivitas sosial, aktivitas budaya, itu di akuntansi konvensional itu menganggap biaya lain-lain atau beban lain-lain. Artinya secara psikologis kita menganggap bahwa dia itu biaya atau istilahnya akan mengurangi nilai dari perusahaan tersebut. Nah, di akuntansi adat, aktivitas sosial, budaya, religius itu dipandang sebagai distribusi nilai tambah. Artinya benefit dari bagaimana organisasi itu melaksanakannya. Sehingga di akuntansi adat itu akan memberikan dua informasi sekaligus pada setiap satu periode aktivitas perusahaan. Nanti kan aktivitas perusahaan itu melakukan aktivitas nih, dicatat, di akhir itu akan disodorkan. Aktivitas ekonomi perusahaan seberapa besar? Anggaplah misalnya 1.000. Tapi aktivitas benefitnya itu hanya 50. Otomatis apa? Perusahaan itu hanya orientasinya profit. Dia hanya menggunakan sumber dayanya hanya untuk mengejar keuntungan semata. Padahal saya rasa bahwa setiap aktivitas perusahaan itu pasti ada kerusakan yang ditimbulkan. Baik itu kerusakan manusianya, kerusakan alamnya, maupun kerusakan aktivitas sosial masyarakat atau budaya. Pasti. Produksi apapun itu, aktivitas perusahaan apapun itu, pasti ada kerusakan yang dilakukan, tapi tidak dicatat. Nah, akuntansi adat itu memberikan opsi bahwa ada analisis baru nantinya, Bapak Ibu. Ketika dia manfaat
ekonominya terlalu tinggi dibandingkan non-ekonominya, berarti perusahaan tersebut hanya profit oriented. Dia tidak berkelanjutan. Malah sebaliknya, ketika dia hanya aktivitas sosial budaya religiusnya terlalu tinggi, tanpa memperhatikan aktivitas ekonomi, itu juga tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena hanya digunakan sifat yang jangka pendek. Jangka pendek dalam artian aktivitas sosial budaya religius itu memerlukan sumber daya juga, sumber daya ekonomi diperlukan. Sehingga kalau kita concernnya terlalu besar di sosial budaya religius tanpa mendukung sosial aktivitas ekonomi, itu akan memberatkan perusahaan juga. Nah, makanya di akuntansi adat itu idealnya itu adalah seimbang antara aktivitas ekonomi dan non ekonomi, idealnya. Sehingga perusahaan tersebut itu pasti akan berkelanjutan. Bagaimana teknik pencatatannya, bagaimana perlakuan akuntansinya, itu dalam buku sudah dijelaskan secara detail dan ada beberapa contohnya. Walaupun Bapak Ibu itu masih sangat-sangat sederhana, karena penekanan dalam buku ini hanya memberikan informasi awal, konsep awal. Nah, nanti untuk yang lanjutannya baru nanti lebih detail lagi. Nah, terakhir, harapannya apa Bapak Ibu? Di buku ini ketika pembaca itu selesai membaca, saya harap sih memang bagaimana memiliki kesadaran baru bahwa nilai-nilai kearifan lokal atau spiritualitas itu hal wajib yang dimiliki oleh masyarakat. Hal wajib yang bisa akan membantu bagaimana aktivitas keberlanjutan. Yang kedua, banyak sekali sumber-sumber riset terkait dengan 4 komponen tadi, spiritualitas, ekonomi, akuntansi, tata kelola, itu di analisis komprehensif, analisis per part juga bisa sangat memungkinkan bagaimana riset-riset ke depannya. Yang kedua, nanti mudah-mudahan ketika Bapak Ibu membaca buku ini akan mencintai nilai lokal. Dalam artian di sana saya sampaikan bahwa nilai lokal kita, kearifan lokal kita itu saya rasa sistem nilai kita yang dimiliki oleh Indonesia maupun Bali terutama itu adalah jauh lebih baik daripada sistem nilai yang dimiliki oleh orang luar, baik itu paradigma barat maupun di tempat yang lain. Karena kita memang dasarnya itu adalah masyarakat adat, kita memang dasarnya masyarakat Indonesia itu adalah dasarnya itu orang yang memiliki nilai sosial budaya religius yang tinggi. Jadi itu akan sangat bermanfaat memang untuk peradaban selanjutnya atau kehidupan selanjutnya. Dan setelah membaca buku ini memang akan menyadari bahwa eh, harapan dari tata kelola semua baik itu dari sistem ekonomi, spiritualitas, akuntansi, lembaganya itu akan orientasinya itu menciptakan dua hal Bapak Ibu, sejahtera dan bahagia. Nah, sekarang itu kan makna kesejahteraan itu masih bagi saya masih pertanyaan yang sulit dijawab. Yang namanya sejahtera itu apa sih? Apakah banyak uang namanya sejahtera? Nah, itu di bab 1 saya eh, juga mengulik hal tersebut sehingga orientasi kita itu ada dua, bahagia dan sejahtera. Jadi itu harus memang jadi acuan kita untuk kedepannya. Nah, kurang lebih seperti itu, eh, Bro Rian, mohon arahan dan masukan dari teman-teman peserta semua, terutama dari reviewer terkait dengan buku yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, Bang Rian. Baik, terima kasih, BlackBerry. Mbak Fania mungkin bisa mute dulu. Iya, oke. Baik, menarik ya. Jadi itulah sekilas dari bukunya. Tentu saja bagi kita dosen-dosen akuntansi maupun ekonomi, hal ini menjadi menarik karena ada unsur nilai budaya yang mau diangkat gitu kan. Atau ada upaya untuk memasukkan nilai budaya itu terhadap nilai-nilai akuntansi maupun ekonomi yang mungkin masih kita kenal konvensional sampai hari ini. Oke, jadi mungkin pasti sudah banyak pertanyaan ataupun feedback sebenarnya sudah dicatat baik dari beberapa teman-teman reviewer. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Mas Jordan. Silakan waktunya 10 sampai 15 menit maksimal. Silakan tanggapan, feedback ataupun masukan terkait dengan buku dari rekan kita ini. Silakan, Mas Jordan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya kedengaran ya? Jelas-jelas. Oke, oke. Pertama-tama ya mari kita ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa buku yang dikeluarkan oleh Pak Ferry ini membuka wawasan kita tentang pentingnya nilai kearifan lokal di dalam akuntansi. Dan juga kita juga perlu mengingat bahwa belakangan ini, khususnya semenjak tahun 2021, dalam akuntansi itu selalu ada evolusi paradigma. Dan di tahun tersebut muncul paradigma baru yang disebut paradigma Nusantara. Sebelumnya kalau kita mengacu ke dalam paradigma Barat, ada 4 jenis paradigma. Yang pertama adalah positivisme. Itu paradigma mainstream dalam akuntansi. Yang kedua adalah interpretif. Itu paradigma yang menekankan ada kesadaran individu. Yang ketiga adalah critical paradigm. Kalau kita pecah critical paradigm ini, ada dalam radikal humanis dan radikal strukturalis. Dia mengkritik status quo atau mengkritik keberadaan paradigma positivisme. Dan yang keempat adalah paradigma postmodernisme. Dia menekankan bahwa semua kebenaran itu relatif. Namun di 2000-an awal ada muncul 3 paradigma baru yang sampai tahun 2017 kalau tidak salah. Yang pertama adalah paradigma religionis, yaitu paradigma yang menekankan basis agama sebagai sebuah keyakinan dari akuntansi, kemudian meningkat lagi kepada paradigma eh, spiritualis, jadi sudah lepas dari bayang-bayang spiritual, maaf, lepas dari bayang-bayang agama, kemudian lepas menuju bayang-bayang spiritual, dan juga yang ketujuh adalah, atau yang ketiga paradigma baru, adalah paradigma keilahian. Dia sudah tidak memikirkan bagaimana eh, dasar ilmiah atau ini itu, tetapi dia sudah bermanunggal di dalam Tuhan. Atau bahasa Jawanya adalah manunggaling kawula Gusti. 3 paradigma ini dibawa oleh salah satu guru besar di Brawijaya yaitu Prof. Iwan Triwono. Dan di 2021 muncul paradigma ke-8 yang dipelopori oleh Pak Haji Dedi Mula Warman, yaitu paradigma Nusantara. Paradigma Nusantara adalah bagaimana akuntansi mampu menekankan nilai lokalitas di dalamnya. Dan tentu dari dibandingkan dengan 7 paradigma yang lain yang masih menekankan ontologi, epistemologi sampai esiologi, dalam paradigma Nusantara yang ditekankan adalah bagaimana jati diri kita sebagai sebuah bangsa dan jati diri kita sebagai sebuah bangsa dalam kaitannya akuntansi. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Ferry perlu kita apresiasi karena dengan adanya buku akuntansi Bali ini itu sudah menekankan eksistensi ada paradigma baru tersebut, yaitu paradigma Nusantara. Namun demikian kita juga perlu memikirkan apa saja yang kita perenungkan dalam akuntansi Bali ini. Tentu saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ferry masih langkah awal. Dan tentunya juga pasti ada penelitian jangka panjangnya. Begitu melalui revisi SDC sekian sampai penelitian lanjutan lainnya. Dan saya percaya bahwa ini buku awal dan bukan hanya berhenti dalam satu buku, tetapi juga ada buku subtema yang lain. Dan secara khusus, saya minta mari kita merenung juga. Yang pertama, apakah memang akuntansi dengan nafas Bali itu hanya dikhususkan bagi masyarakat adat? Kalau dalam hal ini desa adat. Karena begini, di dalam politik, keberlangsungan politik suatu negara itu ada 3 pihak yang berperan penting. Yang pertama adalah negara atau maaf, yang pertama adalah negara, kedua masyarakat, dan yang ketiga adalah korporasi. Mari kita setuju bahwa des, eh, desa adat maupun lembaga yang dikelola desa adat itu merupakan bagian dari masyarakat. Tapi kita juga jangan lupa ada 2 pihak yang di sini berkepentingan, yaitu negara dan korporasi. Apakah korporasi juga berperan di dalam akuntansi Bali? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak.
Ya karena memang korporasi bisa beroperasi di daerah Bali. Kita lihat hotel-hotel banyak di sana, banyak pengambilan air di sana, sampai ada yang bilang bahwa air laut disuling dari Bali. Tapi ya bisa juga tidak, karena kalau korporasi biasa mengikuti standar akuntansi pusat. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kita hanya berhenti di desa adat saja atau juga merambah kepada korporasi? Yang kedua, mengenai nilai tambah. Sebenarnya nilai tambah sendiri bukanlah hal baru. Di mana pada tahun 1975 Hendrickson, dia seorang pakar teori akuntansi dari Inggris, dia mencetuskan konsep nilai tambah, di mana dia menganggap beban itu jangan dianggap sebagai beban, tetapi dianggap sebagai distribusi. Kemudian berkembang juga beberapa tahun kemudian menjadi Sharia Value Statement oleh Baden and Willett. Dan tahun 1990-an sampai 2000-an awal dikembangkan di Indonesia oleh Pak Iwan dan Pak Haji dengan menekankan unsur non materi dalam laporan nilai tambah syariah. Dengan masing-masing tentu punya perspektif yang berbeda. Bahkan hingga saat ini konsep nilai tambah pun ya selalu berkembang. Ada yang menganggap bagaimana nilai tambah dalam perspektif Cokro yang dan juga nilai tambah yang disampaikan oleh Pak Ferry berdasarkan ekonomi Kerti. Ini akan terus berkembang selalu. Tetapi kita perlu merenungkan apakah nilai tambah tersebut mencerminkan budaya dari masyarakat Bali. Dalam hal ini kita perlu memerlukan riset lanjutan, bukan hanya kepada secara konseptual saja, tetapi kita juga bertanya kepada budayawan Bali, kepada pelaku ekonomi di Bali. Kemudian bagaimana kita perlu bertanya juga kepada para akuntansi di Bali. Termasuk kita juga perlu merendah hati untuk bertanya kepada peneliti akuntansi Bali terdahulu semacam Bu Igan yang meneliti sejarah akuntansi Bali, kemudian juga ada beberapa kolega lainnya. Itu kita perlu riset lanjutan seperti itu, khususnya untuk meneliti nilai tambah. Dan yang ketiga adalah persamaan akuntansi yang dipaparkan, yaitu aset sama dengan utang plus modal. Nah, di dalam eh, akuntansi konvensional itu perlu menjadi hal yang wajar, walaupun ada juga beberapa modifikasi, baik itu dari konsep enterprise theory maupun eh, nilai tambah dalam perspektif Mas yang menekankan adanya distribusi. Tapi yang kita perlu sadari adalah, oke, ada perubahan, tetapi apakah memang itu menjadi suatu bentuk persamaan yang pakem? Karena begini, eh ketika kita maju dalam konsep nilai tambah aset sama dengan utang plus modal, maka orang-orang yang berjiwa sosialis itu akan bisa mengkritik konsep tambah ini. Oh, ini tidak lubahnya seperti kapitalis. Oh, ini bagaimana. Dan walaupun demikian, saya mengapresiasi ada satu bagian di bag- bagian penulis, khususnya bagian konsep tentang yang menekankan bagaimana sebaiknya distribusi dari laba itu. Apakah memang uang menjadi segalanya? Di situ dipaparkan secara jelas. Tapi di bagian kembali lagi kita perlu riset lanjutan seperti itu. Dan juga kita juga perlu merenungkan apakah memang akun gong dari akuntansi adalah bagaimana kita mencatat, bagaimana kita melaporkan sesuatu, dan pada akhirnya unsur materi atau unsur kuantitatif menjadi gong utama. Apakah memang unsur kuali bisa menjadi unsur yang lebih utama daripada unsur kuanti? Ini yang kita perlu renungkan juga. Apakah memang akuntansi itu memang gongnya pada perhitungan uang atau ada hal lain dari segi akuntansi tersebut? Walaupun mungkin di dalam ya pembelajaran kita, penelitian kita, baik itu positif atau non, bos pasti ujung-ujungnya akuntansi dibilang kalau nggak pelaporan keuangan, proyek atau hal-hal keuangan lainnya, itu bukan akuntansi. Nah, sebenarnya di dalam hal ini, penulis bisa melakukan perdebatan apakah memang transaksi yang dilakukan bisa menjadikan basis kualitatif itu menjadi basis yang utama. Nah, yang juga bisa dan juga perlu direnungan selanjutnya adalah
apakah dengan keberadaan akuntansi Bali ini rakyat menjadi hidup mandiri bahkan tidak tergantung dari keberadaan korporasi? Atau dalam hal lain, apakah akuntansi yang dibawa ini bisa mendikte ke korporasi? Saya ingat waktu di Bali ada salah satu perusahaan ingin membuka suatu pulau reklamasi daerah Tanjung Benoa. Tapi karena kekuatan pecalang, kekuatan masyarakat yang tegas menolak, walaupun 2-3 tahun, akhirnya daerah tersebut tidak jadi dibuka reklamasi. Itu yang menjadi poinnya. Apakah memang akuntansi Bali ini bisa mendikte korporasi atau tidak? Ini bisa menjadi temuan yang bagus, tetapi perlu dikembangkan. Dan khususnya dalam perspektif idealis. Dan demikian, dan dengan demikian juga poin terakhirnya adalah apakah dengan akuntansi Bali ini kita tidak perlu lagi mengikut kepada keberadaan IFRS. Dan menjadi yang bagus kalau kita bisa menjadi bangsa yang mandiri. Tetapi tentunya pasti akan banyak opini pragmatis yang mengatakan, loh IFRS kan sudah punya power, bisa mengglobal, sudah diterapkan di banyak dunia. Kita perlu laporan bisa banyak dipercaya. Bukan hanya kepada 1-2 kolega saja, tetapi seluruh bangsa. Dan suara-suara itu yang perlu menjadi suatu gong perlawanan. Dan kalau perlu distatementkan bahwa ini bisa menjadi antitesis dari FRS. Ketika semua bahan perundang itu bisa terjawab, saya yakin pasti akan ada temuan-temuan baru. Bukan hanya sifatnya merevisi, tetapi juga melahirkan topik-topik baru. Itu sekian dari saya. Cukup singkat. Terima Baik, kasih Mas. pada Pak Ferry. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses terus untuk Pak Ferry. Baik, terima kasih Mas Jordan ya atas feedbacknya, komentarnya itu tentu banyak sekali nih Mas Ferry ya, catatannya ya. Silakan nanti diakomodir setelah ini ya. Siap. Baik, Sebelum lanjut Bro Rian, beberapa patah kata lah. Komentar dari Bro Jordan itu memang gitu, Pak. Jadi kedepannya memang bukan hanya di sistem akuntansi, Pak. Jadi Indonesia itu memang harus sistem bermasyarakatnya, berkehidupannya itu sesuai dengan nilai lokalnya, nilai masyarakatnya. Kita kan selama ini dijajah. Jadi bukan ekonomi, sistem nilai kita dijajah, Pak. Jadi karakter-karakter kenusantaraan kita itu berubah. Karena apa? Ya, karena terlalu mengadopsi nilai-nilai dari luar. Jadi dari skop kecil ini, akuntansi itu misalnya, seperti Pak Jordan bilang, ini merupakan tanda kutip pemberontakan dari sistem nilai akuntansi yang di Barat. Nah, dengan nanti firm ini, sistem akuntansi yang ada di Bali ini bisa diterapkan di mana saja, sehingga ketika perusahaan menggunakan asumsi akuntansi ini, otomatis perusahaan itu akan memiliki 2 informasi, Pak Jordan, ekonomi dan non-ekonomi. Dia ketika pengurusaannya terlalu banyak, itu nanti otomatis akan nggak boleh di Bali gitu. Jadi bukan hanya informasi ekonomi, tapi itu juga informasi kualitatif akan menjadi acuan utama juga. Karena memang tidak semua hal itu bisa kita monetize atau dijadikan uang. Jadi ada beberapa memang dari hal-hal yang sifatnya bukan hanya kualitatif, Pak, yang tidak terlihat malah, Pak Jordan. Jadi di Bali itu memang memiliki sistem nilai yang bahwa dunia ini memang digerakkan bukan hanya hal yang sifatnya material, tapi ada non material juga. Jadi itu yang harus memang dimasukkan dalam nilai-nilai kedepannya. Gitu Pak Jordan. Terima kasih. Nanti kita sharing terus untuk pengembangan ini. Tapi begini Pak Ferry, ya. saya jadi tertarik begini. Mas Mungkin Jordan, ada sedikit saja 1 menit. Oke, mungkin nggak sih kita misalnya bahan dari Pak Ferry kita diskusikan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah menganut dalam paradigma Nusantara. Misalnya kalau di Bali ada Pak Nyoman Dharmayasa, kemudian ada juga Pak Aji dan Bu Ari secara langsung. Kita sebenarnya bisa membuat suatu workshop bersama untuk itu. Siap. Kalau itu sih mungkin ide sedikit terpecah. Ya. Terima kasih. Nanti kita akomodir itu ya. Baik, silakan dilanjutkan reviewer kedua, Gus Novendi. 10 menit ya, Mas. Oke, terima kasih Bro Rian.
Ya, oke, atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya terdengar jelas ya? oke, jelas jelas. Ya, yang saya hormati Bli Ibu Tufir Karyada dan juga para reviewer, ada Pak Agus Arianto Toli dan Mas Jordan Sitorus, dan juga tidak lupa untuk moderator Mas, atau saya biasa panggilnya Bro ya, Bro Rian Al-Rahmat ini. Tadi diberi waktu 10 menit, oke. Mungkin ya kalau lebih paling 1 menit lah ya. Karena kita eh, ada beberapa yang mungkin berpuasa, jadi sambil menunggu berpuasa ini sambil ikut Zoom dan juga sambil minum kopi mungkin ya sambil nunggu berbuka ya, begitu. Jadi eh, saya sangat tertarik ketika dicapri oleh Mas Ferry untuk menjadi reviewer buku beliau. Ini sangat terhormat ya, jadi suatu kehormatan bagi saya, apalagi ketika beliau bilang ini 10% dari disertasi saya. Nah, 10% aja udah fenomenal kayak gini ya, apalagi 100%-nya. Jadi beliau sekolah S3 itu hanya untuk formalitas, ini sebenarnya udah pantas jadi dokter atau profesor. Ini saya tahu kenapa beliau pakai ikat ya, karena untuk menutupi kotak di kepalanya ya, karena takut langsung dipanggil profesor gitu kan. Jadi ini agak bagus, ikat kepalanya. Saya tadi cari belangkon ya, karena saya dari Jawa, udah ketemu tapi ternyata kecilan. Jadi ini karena kepala saya mungkin semakin besar mungkin ya. Jadi sebelumnya saya ingin bercerita pengalaman saya tentang akuntansi adat ya. 2017 itu saya pernah ditawari untuk mengampu mata kuliah akuntansi desa. Waktu itu sebelum saya pindah ke UIN Gus Dur ya. Waktu itu di Universitas Peradaban di Brebes, Jawa Tengah. Rektornya waktu itu masih beliau Prof. Yahya Muhaimin. Beliau adalah Menteri Pendidikan waktu zamannya Gus Dur. Nah, saya baca-baca dulu itu referensi mengenai akuntansi desa. Ternyata waktu itu masih sangat, atau bisa dibilang belum ada. Mungkin sampai sekarang gitu ya. Padahal akuntansi desa menjadi hal yang sangat menarik karena ini info terbaru, katanya DPR sudah mengesahkan masa jabatan menjadi 8 tahun untuk kepala desa begitu. Mungkin di Bali agak sedikit berbeda ya untuk kepala adat ya. Eh, jadi saya jadi berpikir kalau saya ketemu Mas Ferry 2017, waktu itu mungkin udah saya borong habis bukunya gitu ya, karena mahasiswa di kampus saya dulu ya besar banyak lah. Jadi waktu itu saya langsung tolak untuk mengampu mata kuliah itu karena belum ada referensi yang jelas. Kalau sekarang ini mungkin di kampusnya Mas Ferry ada ya mata kuliahnya kan. Kalau dilihat dari judul bukunya kan pengantar, berarti kan ada yang diantar gitu. Nanti habis buku ini mungkin ada buku-buku yang lain. Dan untuk tadi Mas Jordan banyak menyinggung masalah kearifan lokal ya. Kalau saya sebenarnya untuk istilah kearifan lokal sendiri saya kurang sependapat ya, karena kalau menurut saya yang namanya kearifan itu ya sifatnya eh, universal. Jadi nggak ada kalau di benak saya, meskipun saya pernah melakukan penelitian tentang kearifan lokal. Tapi dari penelitian itu saya jadi berpendapat bahwa yang namanya kearifan itu universal. Jadi nggak ada di benak saya kearifan lokal. Sehingga apa yang menjadi temuan Bliveri ini saya rasa bisa ditempatkan di semua daerah, di provinsi lain, atau bahkan di kabupaten atau kota lain di Indonesia. Hanya beda istilah saja. Contoh di distribusi nilai tambah itu kan saya baca ada 3 ya, ada Parahyangan, Pawongan, sama Palemahan. Itu kan kalau di Islam misalkan atau di apa daerah-daerah lain, di daerah saya itu ada istilah hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan manusia, dan hubungan baik dengan alam. Begitu. Karena akuntansi itu kan ada yang bilang bahasa. Penelitian dari Prof. Cito Hadi itu ya, bahwa akuntansi sebagai bahasa meskipun dikritik, tapi saya rasa hanya
beda istilah saja. Dan ketika kita menggunakan istilah adat daerah masing-masing, itu akan menjadi kita semakin arif. Karena contoh di tempat saya, ada istilah kalau untuk warna merah. Merah kalau dalam bahasa Jawa yang biasa itu kan abang. Tapi ada yang halus, yaitu abrit dan sebagainya. Jadi ada tingkatannya. Nah, kemudian saya mungkin jarang menyanjung orang ya. Baru kali ini saya jadi sering menyanjung Mas Ferry karena bukunya memang sangat menarik bagi pembaca yang saya bukan orang Bali ya. Ke Bali itu juga baru 2 kali, itu pun dalam rangka study tour SMA begitu kan. Jadi eh, itu ya yang menarik pertama adalah konsep parahyangan tadi, kemudian pewongan dan pelemahan, apalagi tadi disampaikan Kerti Bali itu yang ditemukan oleh Pak Iwayan Koster, itu konsepnya ekonomi Kerti Bali langsung sudah diresmikan Pak Jokowi begitu. Itu menjadi nilai plus dari buku ini, jadi semakin penasaran untuk baca. Ini katanya stoknya tinggal sedikit ya, saya pesan satu ya Mas Ferry ya. Itu berapa Siap. harganya? 60 juta. Ya, Aman, siap, aman. siap. Kemudian mungkin kritik ya, ini sedikit karena katanya mau ada edisi revisi. Mungkin lebih banyak ketika di pencatatan. Saya lebih ke teknis ya. Untuk soal ideologi tadi sudah jelas sekali sama Bro Jordan. Eh, Masalah pencatatan itu saya lihat banyak yang double. Misalkan dalam satu tanggal itu ada 2 kali pencatatan debit kredit debit kredit. Nah, itu kan bagi yang biasa di akuntansi konvensional begitu kan, itu akan mungkin sedikit bingung ya. Apalagi yang baca misalkan mahasiswa S1 yang semester 1 itu kan baru pertama kali belajar akuntansi, kok satu tanggal ada 2 pencatatan gitu kan, mungkin perlu ada penjelasan. Kemudian contoh saya ambil contoh itu ketika ada satu tanggal bahwa ketika menerima karyawan baru itu langsung dicatat sebagai kewajiban SDM begitu. Nah, setahu saya sebelum saya baca buku ini ya, yang namanya utang gaji atau kewajiban SDM itu mungkin bisa diibaratkan itu adalah ketika sudah bekerja tapi belum dibayar gajinya. Kalau ini kan belum bekerja tapi sudah dianggap utang. Nah, itu mungkin perlu ada penjelasan di bukunya. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin perspektif kita berbeda, Mas Ferry ya. Ya, tidak apa-apa kan. Kalau sama malah nanti enggak indah, enggak Bhinneka Tunggal Ika ya. Kemudian satu lagi terkait distribusi nilai tambah yang tadi di slide 2 slide terakhir itu masuk ke dalam laporan Labda ya. Labda itu laba ya, Li ya. Secara konvensional itu. Jadi informasi yang terkait dengan operasional perusahaan selama satu periode. Ya. Laba. Nah, tadi juga sudah disinggung sama Bro Jordan bahwa ada kalau di laporan keuangan Bank Syariah itu kan ada laporan nilai tambah syariah. Nah, barangkali ketika laporan labdanya tadi ada 2 manfaat begitu kan, dijejerkan gitu kan. Jadi seolah-olah kayak laporan posisi keuangan, seolah-olah harus balance begitu kan. Nah, ini saran saja sih, mungkin nanti bisa kalaupun diterima ya bisa jadi bab tersendiri, atau kalau enggak ya mungkin bisa diberi argumentasi yang logis. Ada 2 manfaat kan tadi. Nah, alangkah lebih baiknya misalkan saya ambil contoh di lembaga zakat yang saya teliti itu ada laporan khusus, itu namanya laporan perubahan saldo dana. Ya, jadi isinya itu cuma 2, pengeluaran sama pemasukan dari dana zakat itu yang terlepas dari laba. Nah, mungkin barangkali bisa menjadi satu laporan tersendiri itu di luar laporan laba tadi. Mungkin itu saran ya, bukan kritik, ini saran saja. Ya, apa namanya? Ya, sesuai tugas saya karena
tadi diberi tugas mereview. Yang jelas secara konsep itu sudah mantap. Ini eh, sudah tidak diragukan lagi beliau ini, tinggal implementasinya mungkin bisa mulai dari Bali gitu ya, karena Bali kan lebih terkenal dari Indonesia itu sendiri begitu ya. Ketika itu sudah diterapkan di Bali, nanti daerah-daerah lain bisa mengikuti, ditransfer ilmunya Bli Ferry. Saya juga ada ide nih, tadi idenya kan kadang muncul tiba-tiba nih. Tadi saya langsung muncul ide bahwa kalau di daerah saya itu ada namanya Cablaka ya. Kalau tadi kan Kerti Bali, Cablaka itu apa namanya? Tok bahasa Surabayanya tok melong. Tok melong itu apa adanya. Jadi ketika kita mengkritik ngomong, ketika asumsi kita yaitu pengungkapan penuh dalam akuntansi, full disclosure, itu benar-benar diungkap penuh, jangan yang ditutupi gitu loh. Jadi langsung saya punya ide itu, akuntansi Cablaka. Jadi kaitannya dengan full disclosure itu harus dianggap penuh, karena selama ini kan kita katanya full disclosure tapi ternyata tetap ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita lah, intinya begitu. Mungkin ini jangan bahagia dulu, Bli Ferry, ini saya sanjung setinggi langit, saya angkat, nanti habis ini mungkin siap-siap dibanting sama Pak Agus ya. Jadi dinaikin dulu, nanti dibantingnya agak sakit ya, tapi ya saya peringatkan dari awal gitu ya. Mungkin itu Bro Rian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Baik, terima Oke. kasih Gus Noven atas kritiknya dan masukannya ya. Tentu saja hal-hal yang tadi sudah sering kita diskusikan sebenarnya yang tinggal, dan saya sepakat tadi bahwa harusnya setelah ini ada implementasi langsung studi kasus penerapan sistem atau prinsip akuntansi ini di ekonomi adat Bali gitu ya. Ya. Baik, terakhir, nah ini yang Sebentar bro, Apa? izin menanggapi ya, masih atau karena nanti aja masih terus ya. setelah Pak Agus aja. Kontennya nanti gini beda karena flow-nya ya. sekarang kan masih ada beberapa catatan saya Bro Rian, ada Oke. menarik ini 2 Bro menit Noven. ya. Pertama itu terkait dengan manusia tadi Bro Rian. Memang di buku ini memandang bahwa manusia itu dipandang sebagai aset, Bapak Ibu. Selama ini manusia itu kan dipandang sebagai beban gaji. Otomatis orientasi si perusahaan itu akan tidak mau dong beban itu tinggi. Jadi dia akan mengeksploitasi sumber daya, bonusnya dipangkas, jam kerjanya ditambah, pokoknya dia tidak ideal karena dia memandang bahwa manusianya itu sebagai biaya atau beban. Dalam akuntansi adat, dalam akuntansi yang saya kembangkan itu baru hanya satu unsur, manusia itu dipandang sebagai aset. Bagaimana perlakuannya? Nah itu yang seperti tadi. Mau tidak mau ada 2 pencatatan nanti, Pak Noven. Jadi itu konsekuensi dari pengakuan manusia sebagai aset. Nah, terus yang berikutnya terkait dengan kenapa dijejer yang ini, karena ini memang konten utama dari akuntansi adat. Kenapa ini dijejer dan tidak dipisah? Nah, ada filosofi dan ideologi yang memang saya tanamkan. Karena perusahaan itu akan dapat dilihat sekaligus dia keuntungannya berapa, terus benefit keberadaan perusahaan itu berapa gitu. Jadi nanti si pembaca laporan itu langsung bisa membandingkan apakah perusahaan itu hanya eksploitasi ekonomi ataukah dia juga memiliki kebermanfaatan. Jadi harus dijejerkan 2 bidang ini. Nanti bidang ini akan juga memperlihatkan keuntungan profitnya berapa, kerusakan yang kerusakan yang diakibatkan oleh hasil profit itu juga akan terlihat di sini. Nah, itu masih saya perlu kembangkan bagaimana cara mencatat, bagaimana cara mengukur. Nah, itulah yang memang perlu riset lanjutan. Yang jelas ini tidak bisa dipisahkan, memang harus dijejer langsung antara manfaat profit dan juga manfaat keberadaan perusahaan terhadap sosial, budaya, dan religiusnya. Nah, itulah ada ideologi tertentu yang memang ini harus tidak terpisah gitu. Terima kasih tadi catatannya. Saya rasa Bro Noven intinya sudah memahami, sudah membaca. Terima kasih. Walaupun bukan orang Bali, tapi konteksnya memang ini bisa diterapkan di mana saja. Konsep akuntansi yang saya bangun ini bisa diterapkan di mana saja, dan memang per hari ini Bro Rian, teman-teman semua, terjadi
polemik problematika di Provinsi Bali. Siapalah saya, Bro Rian, Bang Noven. Saya hadir ke Provinsi Bali, dipanggil 2 kali. Siapa yang menggunakan implementasi ini? Saya perlu 2 kali pertemuan review dengan para tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh yang ada di Bali terkait dengan konsep yang saya ajukan. Kabar baiknya, baru kemarin semua firm, artinya konsep ini dicoba diterapkan dulu. Karena waktu ini kan pertentangannya banyak sekali. Ada berapa akademisi, ada berapa pemangku kepentingan. Itu saya debat di sana. Dan firm baru kemarin kita siap implementasi awal untuk konsep ini. Nah, mudah-mudahan kalau ini berjalan baik di Bali, itu bisa diterapkan di Indonesia nantinya. Dan kedepannya kita memiliki konsep akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai dari Indonesia gitu. Terima kasih, Bro Rian. Bro Novel. Nanti kita Mantap. bisa diskusikan lebih lanjut terkait itu, dan itu kabar baiknya ya. Jadi ini bukan hanya sekedar konsep, tapi akan segera diterapkan langsung di Bali. Baik, terakhir ini Bang Agus, silakan, kayaknya sudah banyak catatannya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Rian. Terima kasih juga kepada Bli Ferry yang sudah memberi kepercayaan kepada kami bertiga gitu ya untuk memberi review, walaupun memang agak mendadak, jadi sorry agak-agak scanning juga bacanya gitu ya. Ya, saya izin share ya apa yang jadi concern saya juga. Jadi apresiasi untuk Bli Ferry ya bisa menghasilkan karya seperti ini. Waktu saya upload ke status WA ini ada yang nanya kan, emang apa itu akuntansi adat Bali atau ekonomi adat Bali? Saya bilang ya bisa jadi, makanya saya ajak tapi dia nggak ikut ya. Ayo ikut gitu biar tahu. Saya bilang bisa jadi ya mirip kayak ekonomi atau akuntansi BUMDes atau ekonomi adat yang lain gitu ya. Cuma bedanya apa ya, ini sambil saya nyindir dia, bedanya apa ya, penulis ini sudah nulis gitu, yang lain enggak. Itu nilai tambahnya kan ya, itu pertama. Jadi menurut saya itu langkah yang layak diapresiasi. Dan saya tadi share juga di WA group, saya bilang ini kayak diskusi yang ada di mata kuliah kita gitu ya, khususnya filsafat dan juga mungkin waktu P1 atau mungkin P2 ya. Jadi saya dengan bayangan itu saya bisa menyelami apa yang ditulis oleh Bli Ferry walaupun sekali lagi scanning. Nah, jadi menurut saya ini masterpiece karena ada apresiasi tinggi terhadap kearifan lokal ya, yang tadi Gus Noven aja kan ngakuin wah ini belum ada yang nulis gitu, ya. Walaupun tadi dikritisi soal kearifan lokal. Saya takut gitu ya, dan semoga tidak mengkritisi kertinya, bukan tulisannya. Padahal tugas kami ini kan sebenarnya mereview bukunya gitu, ya. Semoga nanti tidak ke sana, karena kalau mau itu ya lebih panjang lagi nanti diskusi kita. Lalu concernnya juga terhadap keberlanjutan yang dikaitkan dengan tadi ya adat, kearifan lokal, itu juga hal yang menurut saya baru. Nah ini yang ketiga menurut saya, walaupun juga ini tadi Bang Jordan yang sempat singgung, ini menurut saya lokal gap. Ya, jadi prinsip akuntansi berlaku umum tapi lokal. Kalau dulu kita pengen ini berlaku umum ya, jadi semua nerima. Sekarang bagaimana caranya ada satu tempat khusus yang menerima tadi. Karena memang idealismenya harus diletakkan pada realita bahwa sekarang sudah ada gap yang internasional. Kalau ini kemudian ingin di dalam tanda kutip dipaksakan untuk berlaku ke semua adat ya, kita sepakat lagi nih. Berarti perjuangannya panjang banget nih Bli Ferry ya, untuk nanti ada prinsip akuntansi yang berlaku khusus di yang adat-adat kayak gini gitu. Ya, tapi menurut saya ini juga oke ya, ini patut diapresiasi karena ada inisiasi untuk bisa jadi dulu mungkin kebutuhannya untuk globalisasi prinsip akuntansi, sekarang bisa jadi kebutuhannya ke lokal, siapa sangka gitu ya, dan itu tidak bisa dilawan. Kalau tadi bicara multi paradigma karena memang editornya jurnal multi paradigma gitu ya, ya kita nggak bisa paksa satu paradigma pun. Nah, jadi itu nilai positif yang saya rasa juga layak kita berikan sebagai seorang reviewer, dan tugasnya kemarin katanya tolong temukan yang dalam tanda kutip yang layak untuk nanti diedit atau direvisi.
Kalau bahasanya Gus Noven kan tadi, jangan senang dulu ya, nanti dibanding, ini bukan banding kok. Tapi saya yakin ini akan berkembang, jadi ini masukan untuk judul berikutnya. Justru Bli Ferry ketika baca ini, ya ini gaya aja sih. Kalau saya ingin meletakkan diri saya sebagai orang yang punya ekspektasi tinggi atas tulisan ini, ya. Jadi justru ketika baca yang biru itu loh, Bubda, ini takutnya nanti terperangkap pada hal-hal detail sehingga ini seakan-akan jadi technical bulletin buat orang-orang yang kemudian menjadi teman-teman yang menjadi pelaksana Bubda. Jadi ketika baca ini bisa aja orang, ini rupanya hanya untuk para pelaksana Bubda, BUMDesnya, sorry kalau salah, BUMDesnya Bali. Nah, ini mungkin dipertimbangkan nanti bagaimana Bubda itu tetap hadir mungkin di judul, tapi jangan sampai edisi khusus untuk. Nah, berarti kan kalau bukan Bubda nggak bisa baca nih, nggak perlu baca. Padahal judul besarnya sudah cukup menarik perhatian, paling nggak sudah clickbait gitu ya. Nah, ini juga memang ada dilema. Makanya saya katakan tadi, kita mau mereview apa nih? Mereview kartinya atau mereview bukunya? Ya, karena ya disampaikan juga oleh Bli Ferry di sini bahwa sistem ekonomi suatu negara itu mempengaruhi ya bagaimana percatatan akuntansi, bagaimana kemudian masyarakat di negara itu berlaku. Nah, saya melihat ada dilematis di sini ketika ya nggak apa-apa sih ya menyampaikan keresahan, cuma seakan-akan belum sudah merasa inferior, terpinggirkan. Kata-katanya merasa loh ya. Ya kan, berarti kan bukan sesuatu yang ilmiah, bukan sesuatu yang orang mengatakan, wah kalau kayak gitu ya berarti kita tetap akan terus dijajah oleh kapitalisme. Ya, tapi di sisi lain juga hati-hati juga kita karena tadi multi paradigma ya, kapitalisme juga nggak salah loh, mungkin pelakunya aja yang salah. Ya, karena justru kapitalisme yang mendominasi kan, berarti dia memang bisa jadi pas sekarang dengan kondisi sekarang. Justru tugas kita untuk kalau memang kita merasa itu salah atau kurang baik, bagaimana caranya membuktikan itu, ya itu yang saya temukan di sini. Ya karena kita sekali lagi ada pada tataran semua harusnya bisa kita terima, bisa jadi loh. Apa tadi BUMDesnya Bali tadi, Bubda tadi itu kapitalis sebenarnya, bisa jadi kan, ya. Tapi positif, ya nilai positifnya ada bisa jadi. Jadi kapital yang dikumpulkan tadi justru kembali kepada masyarakat. Nggak apa-apa toh, kapitalis tapi kapitalnya kembali ke masyarakat. Mungkin ada efek negatif kapitalis yang bisa dihapus oleh Bubda. Jadi saran saya mungkin jangan juga inferior, tapi juga tetap menghargai sistem ekonomi yang lain. Nah, sekarang permasalahannya yang kanan ini nih, gambar tampilan indeks, agak sedikit maksain karena saya tahu diskusi di kelas ketika Bli Ferry ingin melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan di Bali, apakah sudah jalankan indeks ini. Itu kayak cuma nyempil tok Bli, indeks ini. Tanpa ada buat apa dia ada. Iya kan? Padahal kan tujuan buku ini ingin memperkenalkan Kerti dulu. Masalah nanti kemudian indeksnya ini dibuat. Nah, ini mungkin buku atau tulisan baru. Tapi kalaupun tulisan atau indeks ini tetap ingin dibahas, ya mungkin diperpanjang, dielaborasi sehingga bukunya jadi lebih banyak atau lebih tebal gitu ya. Karena kayak cuma nyempil aja. Ini ide yang karena saya dengar presentasi Beli di kelas saya jadi paham, tapi yang pembaca iki opo ya kan orang-orang lain. Jadi itu mungkin perlu juga dielaborasi lebih jauh buat apa indeks ini ada. Bahkan kalau perlu dia ada di belakang mungkin kan. Setelah Kerti Balinya dijelaskan, akuntansinya dijelaskan, nah ini ada implementasinya loh. Ini masukan buat para peneliti untuk yang kuantitatif khususnya, ini bisa dilakukan penelitian juga. Nah, ini tadi Bro Jordan mungkin juga sempat singgung. Kalau di sini kelihatan makro governance-nya kayak kecil, padahal sekarang, Bli, ya, kalau saya ditantang untuk pajak aja, pajaknya di mana sekarang? Kan nggak bisa tutup mata walaupun ini kearifan lokal atau ini adat Bali yang ingin dikembangkan oleh sekarang Wayan Koster gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa tutup mata harus tetap bayar pajak, ya. Makronya tetap ada sekarang. Kecuali sekali lagi ini sudah perjuangan sampai tahap sekian persen. Jadi bagaimana caranya itu relevan ya, kita tetap hidup di tatanan makroekonomi atau mungkin kebijakan-kebijakan ekonomi, dia tetap bisa hidup, tetap bisa mendukung bahwa negara butuh penerimaan, negara punya sistem ekonomi, ini nggak merusak. Atau kalau mau ya langsung
vulgar ya, pakai paradigma apa tadi yang bisa mendobrak tadi. Jadi jangan nanggung untuk jadi nulis gini, tapi kelihatan bahwa secara realita justru yang merah ini gede, makro governance-nya itu gede, sementara yang Bali ini mungkin masih masih belum bisa, istilahnya sekarang masih masih ada di dalam, tapi nanti mungkin dia jadi lingkaran besar, ya. Termasuk ini nih, beli bidang usaha Bubda ini kalau bisa direlevansikan dengan prinsip-prinsip, ada 11 kalau nggak salah ya. Prinsipnya di sini kalau nggak salah bidang usaha produksi, bidang usahanya cuma 3 gitu. Tapi bagaimana bidang usaha ini bisa dibuktikan, itu memang mendukung 11 yang di depan. Oke, di sini ditulis pilihan usahanya pertanian, tapi bukankah desa-desa lain bukan hanya di Bali juga pertanian? Jadi uniknya apa Bubdanya Bali ini, ya? Mungkin saran saya diarahkan ke yang sangat-sangat detail dijelaskan di depan ya, bahwa ekonomi Bali, ekonomi kreatif Bali itu punya nilai-nilai yang harus didukung. Nah, nilai itu kemudian diimplementasikan ke Bubda itu seperti apa? Itu yang masih kurang, ya. Justru tadi kayak saya katakan the feel-nya in detail, terlalu ke akuntansi yang umum atau konvensional, lupa untuk menerjemahkan nilai-nilai yang banyak tadi ke Bubda kita, gitu, ya. Nah, termasuk di sini. Sorry kalau kita lihat ya. Ini kan sebenarnya bisa jadi nanti terperangkap bahwa ini buku, karena tadi saya katakan jangan-jangan ini hanya technical bulletin. Ini buku untuk kalau ada transaksi di Bubda Bali atau adat Bali lalu dicatat akuntansinya kayak apa. Dari nama aset aja kan aset umum atau akun umum. Berarti Beli masih seakan-akan ragu-ragu nih. Iya kan? Mau konvensional, akuntansi konvensional yang kata Beli tadi itu, atau benar-benar, ya saya nggak tahu juga sih apakah memang bisa di-create akun-akun baru atau sistem akuntansi yang benar-benar baru gitu ya. Karena kalau bikin baru nanti seakan-akan dipaksakan gitu. Tapi bagaimana caranya memang judul tadi itu ternyata tercermin pada isi dalam arti memang ekonomi Kerti Bali itu punya keunikan dibanding lain. Dalam hal ini juga akuntansinya punya keunikan. Karena kalau tetap dengan tampilan seperti ini ya jadinya kan seperti mirip kayak konvensional hanya mencatat yang ada di Bubda. Ya. Jadi kupasan relevansi prinsipnya ke Bubdanya itu yang mungkin perlu diperbanyak, ya. Nah, satu lagi kan kita harus ingat bahwa akuntansi itu uh, untuk pengambilan keputusan, karena ini yang bisa jadi saya terbatas karena scanning. Bagaimana caranya membandingkan? Kalau di sana selisihnya nggak signifikan tuh 160 dan 106 berapa gitu di contoh. Ada kan contoh angkanya ya. Nah, jadi terus kalau nggak signifikan kayak gitu bisa dibilang apa? Kalau hanya sekedar besar yang sakala atau niskala tanpa melihat apa materialitas itu kayak apa, Bang? Apakah cukup besar aja atau harus besar berapa? Memang harus sampai pada indikator-indikator yang saya yakin mungkin sudah ada pembicaraan itu, tapi perlu dipertajam di sini. Dan itu tadi, uh, terus kenapa? Kalau umpama nih skala lebih besar, terus kenapa? Atau kalau skala lebih besar, terus kenapa? Itu kan arahnya ke pengambilan keputusan. Nah, satu juga yang saya berharap, jadi itu tadi ya, saya tolong tempatkan diri saya yang punya ekspektasi tinggi. Ya, saya berharap ada isu sustainability di sini, tapi kok kayaknya belum. Itu ada di depan, tapi ketika sudah masuk ke akuntansinya, terus kenapa kalau sudah ada seperti itu? Stakeholdernya harus ngapain dengan informasi yang sudah ada? Ya, jadi itu mungkin Beli ya. Jadi ini betul ini kritik atau masukan, tapi karena saya tahu ini akan terbit yang baru. Nah, harapan saya semua yang saya sampaikan tadi itu bisa memperbaiki terbitan-terbitan yang baru. Begitu Bang Rian dan Beli, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Agus. Cukup komprehensif ya. Jadi banyak hal detail yang dikomentari dari sini, dan itu catatan banyak ya, Fliperi, nanti bisa sama-sama lah diperbaiki. Artinya saya sepakat dengan komentar dari Jordan dan Gus Noven tadi bahwa ini bisa jadi langkah awal untuk nanti daerah-daerah atau ada adat lain itu bisa mencoba menerapkan nilai-nilai ekonominya, nilai-nilai adatnya itu dalam prinsip akuntansi yang bisa digunakan secara lokal juga tadi ya. Baik, 3 reviewer telah menyampaikan komentarnya dan Oke, feedback itu mungkin komentar dulu, Bro Rian, ya, sebentar. saya tanggapin dulu ya, silakan. Ya, siap. Pak Agus, menarik sekali. Memang betul kenapa ini saya bilang memang banyak kekurangan pengantar, karena ini saya kejar-kejaran Pak Agus. Saya disuruh mendampingi ini, Bubda. Pertama, mereka
konsep nggak punya, teori nggak punya, teknis nggak punya. Itu yang mempres saya harus segera membuat gitu. Makanya ini pedoman awal. Sehingga kenapa ada khusus bukdanya, memang bukunya awalnya itu peruntukan untuk mereka semua. Karena ini saya akan bawa ke mereka, saya kasih ke mereka. Tapi saya rasa ini nilainya bisa diterapkan di mana saja. Dan catatan-catatan Pak Agus, semua itu Pak Agus, memang saya akan tulis dalam proses disertasi saya. Jadi nama akun, nilai-nilai, terus cara pencatatan, pengakuan, itu saya akan tulis memang dalam proses riset lanjutan. Nanti terbitan kedua itu sangat-sangat komprehensif konten dari nilai lokalnya tersebut. Itu perlu memang riset panjang. Misalnya gini, nanti ini saya seperti kolokium jadinya. Ada 3 asumsi yang saya akan dalami di Bali. Harta, utang, sama modal. Harta bagi orang Bali itu apa sih? Harta itu kan bukan hanya nilai ekonomi, tapi banyak. Harta itu ada harta sosial, ada budaya, ada material dan non material. Itu saya akan dalami dulu. Terus bagaimana cara mencatat, bagaimana cara melaporkan. Kewajiban juga. Kewajiban kita kan bukan hanya kepada pemegang saham, ada ke atas juga. Kita punya kewajiban kepada Tuhan, punya kewajiban kepada masyarakat, punya kewajiban kepada lingkungan. Nah, itu saya dalami nilai-nilainya bagaimana, sehingga terbentuklah struktur firm akuntansi yang memang berbasis adat dan nilainya kental dengan keadatan. Walaupun nilai-nilai ini bisa diterapkan secara secara umum, seperti kata Pak Agus tadi, menarik, GAP lokal ini misalnya bisa diterapkan serempak nanti se-Indonesia. Kedepannya memang perlu perjuangan yang sangat berat memang, terutama bagi teman-teman misalnya yang ikut perjuangan ini, perjuangan dalam artian bagaimana nilai-nilai lokal masing-masing. Saya rasa memang tidak beda, Bapak Ibu, nilai-nilai lokal setiap daerah itu sama semua. Ada istilah traditional knowledge, itu tidak berbeda karena prinsipnya sama, baik itu lokal di Jawa, di Bali, di Papua, Sumatera, Palembang, sama, nilai lokalnya sama, dia itu pasti concernnya terhadap alam dan keberlanjutan, sama. Walaupun nanti istilahnya beda, prakteknya berbeda, tapi nilainya sama. Nah, inilah nanti bisa prinsip-prinsip ini, konsep-konsep ini bisa diterapkan di mana saja. Terima kasih Pak Agus, itu catatan Ya, yang baiklah untuk terbitan sukses. yang berikutnya. Ya. Siap, terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bli Peri. Ya, kita semua apresiasi dengan hasil buku ini ya, karena memang perlu untuk ada yang mendorong gitu ya, agar nantinya semua daerah ya seperti kata Gus Nopen tadi, sudah kepikiran mungkin dengan adat atau budaya Banyumas tadi bisa dicoba juga kan, bagaimana prinsip akuntansi ini bisa digunakan. Baik, 3 reviewer sudah memberikan feedbacknya. Saya berikan kesempatan, silakan bagi yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui kolom chat. Tadi saya cek ada satu. Oke, dari Padel, izin Beli mau tanya, bagaimana konsep kearifan lokal dalam ekonomi dan akuntansi adat Bali mempengaruhi praktik pengambilan keputusan ekonomi, pengelolaan risiko, serta kepemilikan distribusi sumber daya ekonomi dengan mempertimbangkan perbedaan signifikan dari praktik ekonomi akuntansi dan konvensional tersebut. Nah, mungkin itu aja. Singkatnya gitu ya. Iya, Iya, Padel Muhammad Agam ya. iya. Open mic aja, kita nggak terlalu gini, jangan terlalu formal. Oh, oke. Iya, artinya Padel ini kan panggilan siapa? Muhammad ya atau Agam? Padel mungkin. Oke. Padel ya, oke siap. Nah, memang ini kan ibarat keberadaan akuntansi adat ini adalah men-challenge terkait dengan aktivitas ekonomi dan akuntansi yang selama ini kita jalankan. Nah, keterbatasan akuntansi yang saat ini itu memang tidak menyediakan informasi komprehensif terkait dengan aktivitas non-ekonomi itu. Jadi, yang disampaikan kan endingnya hanya profitnya berapa. Ya, segitu. Maksudnya substansi informasinya hanya itu. Paling aktivitas non-profitnya itu masuk ke pengungkapan. Diungkapkan di sana. Nah, tapi pengungkapan itu tricky dia. Artinya siapa yang mau mengungkapkan hal-hal yang buruk gitu misalnya, otomatis dia akan, atau hal yang baik sedikit itu diungkapkan seolah-olah besar gitu. Jadi seperti kata Bruno Pen tadi, kejujuran informasi aktivitas perusahaan itu tidak akan
tersampaikan. Nah, melalui akuntansi adat ini itu nanti akan memberikan informasi sejajar antara nilai ekonomi dan non ekonomi yang diberikan. Non ekonomi ini banyak, baik itu benefit terhadap sosial budaya maupun kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi tersebut. Sehingga pemangku kepentingan mendapat informasi ini lebih komprehensif. Jadi keberadaan perusahaan itu dia akan menambah lebih bermanfaat keberadaannya atau dia lebih merusak wilayahnya. Itu aja nanti intinya. Akuntansi adat itu akan bisa menilai hal tersebut. Perusahaan ini menguntungkan nggak keberadaannya? Itu menguntungkan, itu bukan hanya ekonomi tapi non ekonomi juga. Nah, itulah esensi atau nilai dari prinsip akuntansi adat ini yang akan diimplementasikan. Jadi selama ini kan ini susah disampaikan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan itu atau benefit-benefit non ekonomi yang disampaikan itu masih sekarang ibarat kamuflase aja. Saya CSR gitu. CSR cuma 50 juta misalnya. Tapi kerusakan yang diberikan oleh perusahaan itu 500 juta gitu misalnya. Itu kan seimbang, nggak fair informasinya. Nah, sehingga akuntansi adat itu nanti akan membuka hal tersebut. Artinya keuntungan kamu berapa, benefit keberadaanmu seperti apa. Nah, itulah esensi dari nilai-nilai informasi yang akan diberikan dari akuntansi adat itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Bro Rian. Baik. Ya, siap. Mas Padel. Silakan yang lain langsung open mic saja jika ada pertanyaan. Kita batas ini sampai jam 6 ya, Mas Peri ya. Ya, Karena betul. Lagi 10 menit. untuk wilayah Jawa mungkin sudah buka puasa. Nah, untuk di Selamat wilayah berbuka juga dulu sama teman-teman. Palembang dan sekitarnya ini sekitar jam 6:15 ya. Baik, silakan. Ada pertanyaan lain? Oke, baik. Mbak Putu Ari, silakan. Baik, terima kasih Pak Rian. Perkenalkan, Bli Putu Ferry Karyada. Saya juga saat ini salah satu mahasiswi ya, Bli ya. Saya di salah satu kampus juga yang tadi juga disampaikan ada multi paradigma dan saat ini saya juga bertugas di salah satu kampus di bawah Kementerian Agama di Mataram di Lombok. Jadi ini sangat luar biasa ya Bli ya, terkait dengan pengantar ekonomi dan akuntansi adat Bali. Nah, karena kita tahu sendiri bahwa akuntansi sendiri hidup di atas tahta dan pun lebih ke di sini tadi berkaitan dengan bagaimana accounting yang diterapkan di Bukda yang mungkin ini lebih kepada desa adat yang ada di Bali itu sangat luar biasa dan menambahkan nilai spiritualitas. Nah, karena memang salah satu pencetus akuntansi multi paradigma yang ada di Indonesia itu Prof. Iwan Triyuwono memang saat ini memang sedang fokus pada unsur spiritualitas untuk ke divine. Nah, jadi ini menjadi buku yang sangat luar biasa menurut saya pribadi dan kalau kita di Brawijaya itu mengenal ini menjadi postmodernisme ya Bli ya. Jadi mendekonstruksi hal yang sudah ada dengan menambahkan nilai baru yaitu spiritualitas. Nah, jadi ini menjadi hal yang sangat luar biasa, insight yang luar biasa. Mungkin saya juga perlu belajar lebih dalam ini dengan Bli Ferry ya, karena saya juga masih mahasiswa baru, jadi banyak hal-hal yang baru memang dan tujuan disertasi saya juga salah satunya berkaitan dengan spiritualitas, tapi lebih ke tata kelola. Nah, jadi mungkin nanti saya mohon arahannya Bli, semangat dan selamat atas bukunya, semoga semakin sukses ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putu Ari. Jadi mahasiswa di Brawijaya sekarang Mbak ya? Oke Pak. Oke, siap Pak. Semester 1 berarti? Saya semester 2 Pak, jadi masuknya ganjil 2023 kemarin. Oh ya.
lebih senior Blueberry semester 3 Iya. sekarang. Iya. Iya, makanya Seangkatan. ketika dikirimkan link ini untuk mendaftar oleh salah satu dosen di Brawijaya, saya langsung mencoba karena memang hal ini akan berkaitan dengan rencana disertasi saya ke depan, Pak. Walaupun memang Menarik. skupnya agak berbeda, kalau Beli Ya. Ferry lebih kepada teknis accountingnya sebagai dasar, kalau saya lebih ke tata kelola itu Ya. sih. Tapi ada unsur spiritualitasnya di Menarik. sana. Menarik Terima ya. kasih. Bisa bisa diteruskan itu. Jadi memang topik-topik seperti ini kan memang banyak dibahas di Brawijaya terutama gitu Pak ya. Iya. Oke. Baik, silakan yang lain jika ada pertanyaan lain masih ada waktu kita bisa diskusikan 1-2 hal lagi. Silakan. Mungkin dari siapa ini? Fania mungkin? Minta sumbangsi pendapat ya Iya, atau dari di situ diskusi yang tadi. ya ada teman-teman saya juga nih kebetulan ini ada Mela ini dari Muhammadiyah Palembang, silakan. Atau dari siapa nih? Saya kenal ini. Oh ya, ini ada Tri dari Unsri, ada juga Bu Yeni dari Wiladharma. Silakan dan teman-teman yang lain juga ya, tidak terkecuali silakan jika ada pertanyaan atau apresiasi seperti tadi, silakan. Silakan. Ya, sepertinya Tidak ada atau saya yang nanya. iya. Oh ya, Bro Rian belum. Aduh, gitu. Bro Rian belum komentar. Saya ingin mendengar komentar dari Bro Rian juga. Udah sering. Nggak Oke, apa-apa. ya, Khusus yang ini intinya kan belum. concern dari kita kalau sering di diskusi sebelumnya kan apakah ini akan nantinya menggantikan gitu kan standar yang udah ada sekarang kan. Misal kayak SAK EMKM lah katakanlah gitu yang sasarannya kan UMKM. Nah, ini apakah sasarannya adat Bali ini di BUMDes tadi masih kategori UMKM ataukah memang targetnya untuk corporate yang lebih luas dari situ? Kalau corporate kan artinya sudah ada standar PSAK yang diatur oleh IAI gitu kan. Nah, apakah nanti ini akan tumpang tindih antara mereka menggunakan SAK EMKM yang sudah ada atau dengan SAK atau dengan prinsip akuntansi seperti Bali ini? Kan itu yang sering kita diskusikan. Betul. Iya. Jadi mungkin teman-teman di sini belum pernah dengar diskusi kita, Bro Rian ya. Jadi memang akuntansi ini memang tanda kutip akan menggantikan hal tersebut. Dalam artian ini sebuah prinsip baru, konsep baru bagaimana akuntansi itu lebih harmonis, lebih bisa menghasilkan informasi yang lebih relevan, lebih fair terkait dengan bukan hanya profit saja, karena selama ini kan kayak perusahaan itu tidak fair menyampaikan informasinya, aktivitasnya. Misalnya dia PTA gitu. Di akuntansi itu hanya menyampaikan ya aktivitas keuangan, ekonomi, moneter itu aja. Aktivitas non ekonomi itu masuk di pengungkapan. Nah, pengungkapan itu kan sifatnya naratif. Gimana kita bisa mengetahui keabsahan dari aktivitas tersebut? Apakah seberapa dampak dari aktivitas tersebut kan enggak, itu hanya naratif. Nah, tapi akuntansi ini itu akan bisa langsung menyandingkan, Bro Rian, langsung menyandingkan. Artinya aktivitas ekonomi lu berapa, dampak yang diberikan bagaimana. Nah, itu bisa langsung menyandingkan. Otomatis akuntansi ini itu akan sedikit lebih baik daripada akuntansi konvensional. Walaupun implementasinya saya coba di adat dulu. Karena saya rasa saya tidak berani dulu nih masuk ke skala nasional. Sedikit sharing, Bro Rian, di Bali pun ketika saya membawa ini, perlu 2 kali pertemuan yang sangat intensif terkait dengan apakah mau diimplementasikan atau tidak. Karena kan Bro Rian tahu, jadi aktivitas kita ini kan bukan hanya sifatnya konseptual, tapi ada political di sana, ada organisasi, ada tokoh-tokoh. Nah, apakah siap head to head dengan mereka-mereka yang seperti Bro Jordan tadi bilang sama juga Pak Agus, artinya apakah siap mendobrak hal tersebut gitu. Jadi karena ini sangat baru, sangat baru konsep yang masih belum, saya rasa masih awam dan belum matang, jadi skopnya di Bali saja dulu. Ketika sudah firm, diimplementasikan ke beberapa wilayah Indonesia, sehingga itu nanti ke depannya jadi acuan
utama bahwa ini loh Indonesia memiliki eh, apa namanya sistem pencatatan, dan sistem pencatatan ini nanti akan mendrive gini Pak Rian, mendrive perusahaan agar lebih harmonis dia. Jadi misalnya gini, ada sebuah standar yang mewajibkan kamu harus mencatat kerusakan yang kamu lakukan. Ini standarnya. Mau nggak mau dia kan harus ngitung, harus diaudit. Nah, otomatis jadi nanti ada dua sifatnya, audit keuangan yang sifatnya ekonomi dan audit yang non ekonomi tersebut. Ternyata ketika dia audit, oh kamu itu minus loh, kehadiranmu di sini terlalu banyak berdampak terhadap pengurusan tersebut. Jadi tolong orientasi profitmu dikurangi, yang benefit ditambah gitu. Jadi itu Siap. nanti ke depannya, Bro. Baik, ya menarik ini ya. Jadi kita tunggu saja nanti versi kedua setelah setelah mengakomodir masukan ataupun feedback dari beberapa Ya. teman-teman reviewer, dan ini semoga bisa bermanfaat khususnya bagi kita dosen-dosen akuntansi ataupun ekonomi yang ingin masuk ke dalam ranah ekonomi berbasis nilai budaya ini, beli ya. Baik, itu mungkin terakhir penutup dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu yang ya mungkin sebagian sudah mulai buka puasa ya selama berbuka, dan sedikit sharing saya sebentar. Oke, muncul belum nih? Oke, baik, terima kasih. Jadi ini info terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa informasi lebih lanjut terkait dengan webinar terkait hal-hal yang sifatnya seperti ini bisa nanti kunjungi saja website di lingkaran ataupun Instagramnya Think Edu. Setelah ini akan ada sesi-sesi atau acara-acara berikutnya yang menarik, yang bisa menambah wawasan, keilmuan, dan lain-lainnya. Dan info juga bagi teman-teman yang berminat dengan buku ini, tadi sudah dikonfirmasi dari penulisnya, harga bukunya ini 60.000, bisa dibeli melalui link yang ada saya sediakan atau scan barcode di situ. Dan baiknya ini free ongkir ya, beli ya? Ya. Oke, 60.000 free ongkir, nanti ditandatangani langsung dari penulisnya gitu ya. Iya. Baik, silakan Bapak Ibu di-scan atau dicatat linknya jika berminat dengan buku ini. Dan terima kasih kepada peserta yang lain juga, kepada Bli Ferry atas buku yang telah disajikan ini. Kami sangat apresiasi, terutama bagi teman-teman yang sama-sama sedang kuliah. Ini bisa menjadi motivasi lah untuk menulis juga mungkin